Karena anak yang diberikan kepada kita bukanlah milik kita. Itu bukan milik kepunyaan kita. Kenapa kita harus mencintainya? Anak yang diberikan Elohim kepada kita, itu saya buat ibaratnya kabar sukacita yang harus aku berikan kepada saudara. Saudara terkasih di dalam Elohim, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabar sukacitanya, anak yang kau miliki saat ini, yang berada sama saat ini, mereka bukan milikmu. Itu kabar sukacitanya. Mereka milik Elohim. Tetapi kenapa mereka ada di tanganmu saat ini? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Israel, putri Sion, kembalilah. Jadi kalimat yang dikatakan Elohim tadi, ya. Nah, supaya kita mau mendengar, supaya kita mau turut, ya, supaya kita memakan hasil yang baik, supaya kita memperoleh kehidupan dalam kerajaan sorga. Kembalilah hai putri Sion, ya. Serukanlah namanya, puji dan sembahlah dia, ya. Ini panjang, ya, tapi ini sebenarnya bagaimana murka Elohim terhadap Sion. Mari kita buka ratapan 1. Oh, ratapan 2. Nah, ini mungkin saya akan membacanya karena saya masih membaca pesannya. Ya, oke. Ratapan pasal yang kedua ayat yang pertama sampai selesai. Bersabar nih, ya, para mempelai-mempelai Elohim. Saya akan baca. Murka Elohim terhadap Sion. Nah, di saat kemarin, ya, tuntunan untuk membuat judul ini, Putri Sion kembalilah, ya, itu dari kepiluan hati Elohim, ya. Jadi lagu itu juga, itu sebenarnya sudah pas penyembahan Noel, ya, siang-siang, ya. Jadi dia nyanyikan itu. Dan saya rasakan itu sangat dalam gitu. Dan saya rasakan itu seruan dari Elohim. Apa? Saya lupa lagunya kayak mana, ya, Putri Sion kembalilah. Nah, itulah, saya lupa nadanya, ya, Putri Sion kembalilah, kembalilah. Dan itu berulang-ulang, itu berulang-ulang. Dan saya merasakan itu seperti kepiluan hati Elohim, di mana dia merasakan sangat banyak putri Sion yang belum kembali, ya. Sangat banyak putri Sion yang masih tersesat. Banyak putri Sion yang kurang peduli. Putri-putri Sion ini adalah mereka-mereka yang katanya sudah menerima dia sebagai Elohim dalam hidupnya. Namun mereka banyak yang menyimpang dan memberontak. Mereka banyak yang meninggalkan Elohim, ya. Dan Yahusua memanggil, Elohim memanggil, ya, putri Sion untuk kembali, ya. Ini tiba-tiba saya diingatkan. Kemarin saya buka video, ya, ini salah. Saya katakan ini salah, ya. Dia katakan jangan memanggil Tuhan Yahusua itu sebagai Bapa, karena itu penghinaan kepada Bapa. Di mana itu tertulis? Ya, sekalipun dia datang sebagai anak manusia, dia tetaplah Bapa bagi kita. Itulah pengenalan kita akan siapa dia. Jadi kenapa dikatakan kalau kita katanya memanggil Bapa kepada Tuhan Yahusua, itu katanya penghinaan kepada Bapa? Itu bukan penghinaan. Inilah orang-orang yang hanya apologetnya saja yang tinggi, tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ya, waktu saya mendengarkan itu, langsung di sini ada tangisan, langsung di sini apa? Mereka tidak mengenal Elohim. Karena penghormatanlah yang kita berikan di saat kita memanggil anak manusia itu sebagai Bapa. Karena kita kenal kalau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dia datang merendahkan diri, dia datang sebagai anak manusia, ya. Dan dia itu Tuhan bagi kita. Dia itu Tuhan Elohim bagi kita, ya. Karena dia adalah terang. Jelas dikatakan di dalam Yohanes, terang yang telah menjadi manusia. Jadi apa salah kita menyebut Tuhan Yahusua itu sebagai Bapa? Itu bukan penghinaan kepada Bapa. Bahkan dia sangat bersuka cita di saat kita mengenal anak manusia itu yang adalah Bapa.
Ya. Jadi aneh-aneh pengajaran hari ini di akhir zaman ini, ya. Nah, Yahusua itu adalah Bapa. Di sanalah pengenalan kita, di sanalah pengagungan, penghormatan kita, dan saya sendiri pun memanggil dia Bapa. Ya. Semakin aneh ini. Ya, karena siapa penyesat itu nantinya? Ya, para penyesat-penyesat nantinya. Saya tidak katakan dia penyesat, tetapi akan banyak penyesat-penyesat yang muncul yang akan apa? Ya, merubah-rubah semua, membuat seperti ricu, kacau pengajaran-pengajaran ini. Ya. Yahusua itu adalah Bapa bagiku. Amin. Dia adalah Bapa, dan bukan penghinaan di saat saya tetap menjadikan dia juru selamat dan Bapa dalam diriku. Teladan bagiku, karena banyak anak meneladani bapaknya, dan dia datang sebagai teladan, dan kita sebagai anak meneladani bapa kita itu yang datang sebagai anak manusia. Bukankah bapa kita secara jasmani adalah manusia juga sama seperti kita, ya? Kenapa bapa kita secara jasmani kita harus panggil bapa, tetapi kita tidak bisa memanggil dia sebagai bapa? Peraturan dari mana ini? Itulah pengaturan dari logika. Logikalah nantinya yang akan menyesatkan umat manusia. Makanya saya katakan, jangan pakai sepenuh logikamu untuk mengenal Elohim, ya. Tetapi taruhkan pikiran-pikiran Hamasiah dalam dirimu, ya. Akal budimu engkau pakai benar-benar seturut dengan tuntunan Elohim. Makanya, ya, jangan pernah menganggap rendah sesama. Ya. Kadang kalau saya melihat ya perdebatan-perdebatan, ya, yang usianya masih belia saja sudah berani mengatakan kau, katanya kepada yang menjadi lawan debatnya, ya. Emang kamu sudah bagaimana? Ngapain kita seperti itu? Tidak ada hormat kita itu, ya. Saya saja kalau saudara chat mau anak remaja itu, saya kan nggak tahu siapa, saya tetap panggil ibu. Jadi jangan tersinggung kalau saya panggil ibu, ya. Nah, karena banyak orang juga, ya saya kan masih gadis masih dipanggil ibu, itu adalah penghormatan, ya. Yang Elohim ajarkan kepada saya untuk tidak menganggap rendah, ya. Laki-laki saya akan panggil bapak, ya. Perempuan saya akan panggil ibu. Nah, baru kalau saudara katakan jangan panggil ibu lah, saya masih muda usia, oh saya akan panggil saudari atau nama, ya. Itu sesuai dengan saudara. Tapi setidaknya saya tunjukkan dulu, ya, kalau saya hidup sesuai dengan tuntunan Elohim, ya. Jadi aneh-aneh sekarang pengajaran ini. Sebenarnya bagaimana murka Elohim tidak besar kepada Sion, ya. Sion ini siapa yang sudah buka-buka kitab suci Alkitab, ya, dan mendalaminya, tetapi apa? Tidak melakukan kebenaran, ya. Saya tidak diizinkan Elohim untuk apa? Ya, menjadi apologet. Ya, banyak yang mengundang saya untuk ikut dalam debat-debat. Elohim tidak suka perdebatan. Ngapain? Jikalau memang engkau benar, tunjukkan itu dengan buah yang ada padamu, ya. Sehingga di saat seseorang ini, ya, jangan menyebut Bapa kepada Yesus, katanya, ya, karena itu adalah penghinaan kepada Bapa. Akhirnya banyak orang Muslim yang muncul, ya. Nah, banyak dari agama seberang yang muncul. Mereka mengatakan makanya kami tidak mau menjadi Kristen. Kan akhirnya apa? Celaan toh, ya. Jadi jangan kita memancing. Karena apa? Kita pun harus menjelaskan kepada mereka kalau anak ini adalah Bapa itu sendiri, ya. Akhirnya apa? Kemenangan bagi mereka. Akhirnya mereka yang tadinya mau berpaling, ya, sudah dengan mendengar itu, akhirnya apa? Lari, ya. Dan kita tidak punya alasan. Ya itu kan tergantung seseorang. Kalau dia mau lari karena itu, kita jangan punya alasan. Kita jangan membuka pintu bagi mereka untuk hal-hal seperti itu. Kita jangan menutup pertobatan dengan hal-hal konyol yang kita sampaikan, ya. Jadi makanya pentingnya hikmat bagi kita yang daripada Roh Kudus. Karena hikmat Roh Kudus melebihi hikmat manusia. Karena hikmat manusia akan kalah dengan hikmat daripada Roh Kudus. Jadi saya tidak diizinkan terlibat dalam debat-debat mempertahankan isi daripada ini, enggak. Dari buah
yang ada pada kita lah mereka akan melihat. Ya, oke. Kita lanjut. Betapa Elohim menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Paham gak saudara artinya ini? Ya. Jangan memancing kegeraman Elohim. Jangan memancing kemurkaan Elohim. Karena dia tidak akan pandang siapa saudara dan saya. Karena dia tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Baik dosa dari pikiranmu, baik dosa dari hatimu, baik dosa dari perkataanmu, dan dosa dari perbuatan tangan dan kakimu. Elohim tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Dan Elohim tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dikatakan kalau tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Apa tumpuan kakinya? Bumi ini. Kita yang ada di dalam bumi. Dalam 1 detik bisa berakhir semuanya, bisa selesai. Jadi sadarlah akan kuasa Elohim. Tanpa belas kasihan Elohim memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dan ini pun akan terjadi. Israel pun akan mengalami hal ini, jasmani dan rohani. Akan terjadi hanya karena apa? Pemberontakan, kedurhakaan yang telah semakin mendurhaka di dalam bumi ini. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya. Pada waktu si seteru mendekat, ini zamannya. Israel akan lemah, Yerusalem akan lemah, Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Ini masanya sudah akan terjadi. Dan ini pun sesungguhnya Elohim telah nubuatkan, bahkan melalui pelayanan ini dan melalui pelayanan-pelayanan yang lain. Sesungguhnya telah dibukakan kalau tiba masanya Israel akan lemah, Yerusalem akan lemah, mereka akan dikepung, diserang oleh bangsa-bangsa. Berulang kali hal ini saya sampaikan kepada saudara. Yang sesungguhnya karena apa? Jangan saudara katakan, bukankah Israel itu bangsa yang dikasihi Elohim? Benar. Namun apakah ia akan tetap membiarkan bangsa yang dikasihinya di saat mereka jatuh ke dalam dosa? Bahkan ia menarik tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Tangan kanannya ini apa? Kejayaan, kemakmuran, perlindungan. Di sini penghakiman, penghukuman. Dia menarik tangan kanannya ini di saat si seteru mendekat. Elohim bukakan kepada saya kalau mereka ini akan lemah. Mereka akan semakin diserang. Tetapi menyampaikan ini, hati ini sangat berduka. Karena apa? Elohim sangat mencintai Israel, mengasihi Israel. Israel jasmani dan rohani. Elohim sangat mengasihi. Tetapi masanya ini akan lemah, akan dikepung oleh seteru-seteru. Bahkan nantinya akan ada bangsa yang tadinya bersepakat dengan mereka akan menjadi musuh mereka. Dan itu adalah penggenapan. Dan ini akan terjadi, saudara, percaya. Tetapi hubungkan semua itu dengan firman. Bukankah di saat Yerusalem lemah, bukankah di saat Israel lemah, mereka pun akan berseru-seru kepada Elohim, memanggil Elohim. Dan di sanalah Elohim akan datang. Bukankah waktunya sudah dekat, saudara? Jadi di mana saudara yang masih berpangku tangan, yang masih mempertahankan kepahitanmu, yang masih mempertahankan kekecewaanmu, bagaimana engkau? Yang masih mempertahankan kekikiranmu, kedengkian, iri hatimu, rasa takutmu, kekhawatiranmu, kemana engkau? Bagaimana engkau nantinya dengan semua karakter-karakter dalam dirimu itu, hai engkau Israel?
Jangan hanya berpikiran Israel itu hanya ada yang di kota Israel sana. Saudara yang telah menerima dia sebagai Elohim dan Juru Selamat. Saudara adalah Israel di hadapannya. Karena apa? Israel adalah orang-orang yang dibawa keluar dari masa kesukaran, dari masa perbudakan. Kemana nantinya engkau yang mempertahankan ketegar tengkukanmu, yang lebih mencintai hartamu, lebih mencintai istrimu, lebih mencintai suami dan anak-anakmu daripada mencintai Elohim? Takut enggak engkau kehilangan anakmu? Selidiki, mana lebih besar cintamu kepada Elohim daripada kepada anakmu sendiri? Ya. Di sini manusianya teruji. Di saat Elohim bukakan ada seorang ibu atau seorang ayah sangat lebih cinta kepada anaknya. Ya. Anaknya itu akan saya bawa, saya suruh tidur di sini. Itu cara kami untuk memisahkan mereka dari kedagingan. Ya. Berat bagi mereka sampai saya katakan, hei, barang siapa mencintai ayah ibunya dan anak-anaknya lebih daripada Elohim, maka ia tidak layak bagi Elohim, saya katakan. Ya. Ini masih hanya tidur berapa meter doang nih. 10 meter dari rumah ini ke rumah asrama lah saya katakan itu ya, barak. Ya. Masih di sini saja mamanya sudah menangis. Bayangkan apa tidak berduka Elohim dengan ini semua. Saya katakan bertobat. Karena anak yang diberikan kepada kita bukanlah milik kita. Itu bukan milik kepunyaan kita. Kenapa kita harus mencintainya? Anak yang diberikan Elohim kepada kita, itu saya buat ibaratnya kabar sukacita yang harus aku berikan kepada saudara. Saudara terkasih di dalam Elohim, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabar sukacitanya, anak yang kau miliki saat ini, yang berada sama saat ini, mereka bukan milikmu. Itu kabar sukacitanya. Mereka milik Elohim. Tetapi kenapa mereka ada di tanganmu saat ini? Saya ilustrasikan dengan profesi saya dulu. Dulu saya seorang tukang jahit. Ya. Bu Heni bisa menjahit. Ya. Bahkan itu dulu dikenal di sini ya. Khusus wanita kebaya. Nah, jadi nanti orang akan menghantarkan itu kain kepada saya. Ya. Nah, kain ini diserahkan kepada saya. Dan itu kain itu milik siapa? Milik dia. Tetapi diserahkan kepada saya. Untuk saya apakan ini kain? Untuk saya jadikan bagus. Saya tempah dia. Ya, saya tempah dia. Namun pada akhirnya ini saya akan kembalikan. Tidak bisa menjadi milik saya ini. Sekalipun cantik saya buat. Ya. Jadi diberikan pemiliknya itu dengan kain tadi. Nah, akhirnya dia pun datang. Ya. Di saat dia datang, dia akan melihat, ya, kain ini telah saya jahit, ya, telah saya bentuk dia menjadi seperti pakaian yang layak, seperti itu. Ya. Nah, dan dia pun merasa puas dengan baju yang sudah saya jahit itu. Apa yang diberikan kepada saya? Upah, benar? Ya, upah saya menjahit baju itu. Tetapi baju itu harus kembali kepada pemiliknya. Saya tidak bisa menahan ini menjadi milik saya. Di situ namanya saya perampas. Ya, itu saya merampas apa yang bukan milik saya. Walaupun saya yang menjadikannya menjadi cantik dan bagus. Ya. Nah, anak saudara pun seperti itu. Ya. Elohim memberikan itu kepada kita sebagai tanggung jawab kita untuk kita jadikan anak ini menjadi seorang anak-anak ilahi dengan pengajaran yang kita berikan turun-temurun dari Musa untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak ini supaya takut kepada Elohim. Ya. Dan tiba saatnya nanti kita harus mengembalikan ini kepada Elohim. Pemiliknya akan meminta ini kembali. Nah, namun di saat Elohim meminta ini kembali, sama dengan orang yang menjahitkan baju tadi. Kalau itu rusak, tidak bagus, dia akan menuntut, benar? Ya. Maka Elohim pun demikian. Di saat anak ini tidak engkau arahkan untuk mengenal Elohim, ya,
sebagai pemilik yang sesungguhnya, engkau tidak mengajarkannya untuk takut kepada Elohim, maka Elohim akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada saudara. Ya. Jadi ingat, anak-anakmu itu akan kembali kepada pemiliknya di saat engkau memiliki hati seperti itu. Maka kalaupun anakmu meninggal, engkau sudah siap, engkau sudah rela. Ya. Sekarang saya tanya, ya, apakah engkau sudah siap di saat anakmu dibawa kembali? Okelah dulu bukan perkara dia sudah berkenan atau tidak, tapi perkara kepemilikanmu. Di saat anakmu mati, gimana? Kalau engkau berduka dan berlarut-larut, maka engkau mengklaim dia milikmu, maka di sana engkau adalah perampas milik Elohim. Ya, perhatikan itu. Jadi jangan merampas apa yang menjadi milik Elohim. Kalau memang diberikan pertanggungjawaban kepadamu, maka kau jaga itu, kau rawat itu bagus-bagus, ya. Kau rawat bagus-bagus, supaya di saat pemiliknya membawa dia kembali, pemiliknya melihat, oh, ini sangat dirawat, bahkan sangat dibersihkan, sehingga upah saudara apa? Besar di sorga. Kerajaan sorga lah yang menjadi upah saudara dan saya. Ya. Jadi bertobat kalau mencintai anaknya lebih daripada Elohim. Ya, hati-hati. Ya. Barang siapa mencintai, mengasihi anaknya lebih daripada mengasihi Elohim, maka ia tidak layak di hadapan Elohim, tidak layak menjadi murid. Ya. Jadi ingat kabar baiknya tadi, anak-anak yang di hadapanmu saat ini bukan milikmu, tetapi itu milik Elohim yang dititipkan kepadamu. Jadi jangan engkau mencintainya, ya, lebih, ya, dan jangan engkau memberikan racun kepadanya. Jangan di saat anak-anak itu berjoget TikTok, ya kan, engkau senang, tetapi engkau tidak mendidiknya untuk apa? Memuji dan menyembah Elohim. Ya, bagaimana nanti Tuhan Elohim tidak menuntut daripadamu? Aku menitipkan kepadamu, tetapi betapa durhakanya engkau di saat mereka menari-nari dunia dan bernyanyi dunia. Engkau bersuka cita. Engkau telah memberikan racun kepada anak ini. Engkau lah yang telah menjadikannya binasa, katanya. Ya kan? Engkau memberikan gadget kepadanya, menjadikannya binasa. Ingat itu. Elohim akan tuntut daripadamu itu. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Jadi dikatakan tadi, dalam murka yang menyala-nyala, ia menarik tangan kanannya waktu si seteru mendekat. Ya. Jadi Israel akan menghadapi hal ini. Ya. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Elohim menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Kalau secara jasmani, kalau Israel nantinya akan lemah, bukankah akan menjadi puing-puing semua itu? Ya, bangunan-bangunan itu, ya. Karena dikatakan di sini, ya, ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Elohim menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat. Kenapa? Kenapa mereka akan lupa akan perayaan dan Sabat? Saking banyaknya serangan-serangan kepada mereka. Mereka dikejar terus. Coba kalau pas hari Sabat nanti dibom, satu contoh ya, gimana? Apa nggak lari semua? Mereka lupa kalau hari itu adalah Sabat. Mereka lupa kalau hari itu adalah perayaan. Yang ada apa? Mereka menyelamatkan diri. Ya kan gitu kira-kira, ya. Dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Ya, jadi dalam kegeraman murkanya ia menolak raja dan imam. Kenapa? Kenapa dia menolak raja dan imam? Bangsa yang dia pilih, bangsa yang dia kasihi.
Elohim membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Nah, ini gambaran Israel yang akan diserang. Mereka akan lemah. Waktu drone-drone mereka itu keluar, ya, saya pernah katakan di situ langsung tiba-tiba, ya, tiba kalanya kekuatan drone mereka ini akan melemah. Ya. Teriakan ramai mereka dalam bait Elohim seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Elohim telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua, ya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Elohim menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Elohim. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Ditutup semuanya. Suara-suara Elohim pun tidak didengarkan oleh nabi-nabinya. Ya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Inilah nanti mereka berseru, ya. Mataku kusam dengan air mata. Remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Sesungguhnya ini pun sudah pernah terjadi, ya. Beberapa waktu silam, di saat serangan-serangan itu menerpa Israel, ada, hanya tidak dipublikasikan. Ya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Jadi di sini saya sampaikan kepada kita semua yang menyatakan diri sebagai hamba Elohim, yang menyatakan diri sebagai nabi-nabinya Elohim, ya. Serukan apa yang menjadi suara Elohim yang sesungguhnya. Sekalipun itu menyakitkan hati mereka, asalkan itu adalah berita pertobatan, ya. Sekalipun teguran-teguran itu sangat sulit mereka terima, tetaplah beritahukan, ya. Kenapa terjadi kemurkaan kegeraman itu? Karena pendurhakaan mereka di hadapan Elohim. Karena nabi-nabi mereka, ya, tidak menyatakan kesalahan mereka sehingga mereka merajalela. Dengan ini tadi saya katakan, hai engkau para gembala-gembala, jangan takut menyatakan kesalahan jemaat-jemaatmu kalau memang itu salah. Jangan karena mereka sudah menjadi pendonator bagimu, ya, engkau pun takut untuk menyatakan kesalahan. Sementara dengan menyatakan kesalahan itu guna memulihkan engkau kembali, mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sama itu di akhir zaman ini, ya. Elohim perintahkan, banyak yang bertanya, ya, apa memang Elohim perintahkan keluar dari kota? Ya, keluar. Tetapi banyak yang menyatakan, ya, ini ada satu yang cukup terkenal juga, ya. Saudara mungkin mengetahui seorang bapak ini, ya. 2023 dia mengatakan, ya, 2025, ya, untuk hari itu tidak menjual asetnya di 2023 karena katanya 2025, ya, aset-aset ini akan naik harganya, akan melonjak tinggi, ya.
Tetapi tahun ini apa yang dia katakan? 2025, ya, resesi besar-besaran, kesusahan. Apa ini? Sebentar dia mengatakan ini, sebentar dia mengatakan itu, ya. Sehingga di 2023 orang-orang yang tadinya menjual aset dan mengalihkan ke aset untuk perkebunan gak jadi karena nubuatannya. Sekarang mau jual lagi dan susah, ya. Dari 2021 Elohim telah berfirman melalui tim ini dan tidak pernah berubah. Bahkan saya katakan, ya, sekarang bahkan kesulitan saudara untuk menjual, kan. Sekiranya 2021 saudara jual itu, ya, ini 3 tahun sudah berjalan, sudah ada lahan yang bagus untuk engkau kelola, sudah tumbuh pisang yang kau tanam, sudah tumbuh singkong yang kau tanam, ya. Saudara yang punya uang, ya. Kami yang tidak kaya ini secara jasmani tetap berjuang, ya. Tetapi itu pun dengan doa kami tetap taat. Karena untuk apa 2025 kamu menjual asetmu, ya? Tetapi, ya, digital yang sudah terjadi, saya katakan udah berhentikan itu, ya. Makanya kemarin itu saya katakan sekalipun harganya itu bahkan setengah terpotong, ya, asalkan itu masih bisa engkau pakai untuk apa? Membeli lahan, ya. Daripada nanti harganya itu yang tadinya 500 juta, ya, dan nanti naik menjadi 700 juta, tetapi kamu tidak bisa memakai uang tunai. Untuk apa? Nah, makanya terlambat, kan? Makanya sekarang bersegera. Jikalau kamu pasarkan tidak bisa, kembalikan ke properti, ya, berapapun yang keluar nanti dari properti, serahkan ke properti untuk menjualnya. Jangan harapkan harga-harga tinggi. Yang penting untuk saat ini bisa kamu beli tanah, ya, beli lahan, bisa kamu tanami segala sesuatu untuk persiapanmu masa kesusahan, masa kelaparan, masa segala sesuatu, ya, untuk menjauhkan diri dari tanda bilangan itu, ya. Ngapain kamu harus mempertahankan harga-harga mahal, ya? Akhirnya terlambat, ya kan? Terlambat. Nah, jadi karena udah banyak apa? Nabi-nabi palsu yang hanya menyatakan ramalan, nggak ada katanya gitu, ya. Oh, kita akan dijauhkan dari perang, kelaparan. Nah, itu ada di Yeremia, ya. Dan Elohim pun berfirman kepada mereka, mereka menyatakan rekaan hati mereka sendiri, bukan apa yang bersumber daripada aku, kata Elohim. Dan mereka pun akan tertimpa pedang kelaparan itu, dan mereka akan tertimpa perang, kata Elohim, ya. Anak cucu mereka akan tertimpa, katanya. Siapa? Orang-orang yang bernubuat itu tadi, yang bernubuat palsu itu, yang menyatakan ramalan-ramalan hati itu, ya. Jadi saya katakan kalau nubuatannya, ya, terombang-ambingkan seperti itu, ini yang perlu dipertanyakan. Makanya siapa itu dulu dia bilang, ya, oh, kita harus menanam. Bahkan dia jelaskan masalah seledri. Mungkin dia pengalaman dengan si seledri ini, ya kan. Karena seledri juga banyak-banyak, salah loh. Ya, hati-hati. Karena semenjak kami seperti ini, ya, kalau di dalam Advent dikatakan seperti country living, ya. Nah, semenjak kami seperti ini, kami benar-benar pola hidup sehat dan mengerti tentang nutrisi-nutrisi, ya, mengerti tentang asupan-asupan yang harus diasup oleh tubuh. Kami belajar step by step. Walau belum bisa kami lakukan secara maksimal, ya, tetapi kami sudah melepaskan diri dari yang namanya, ya, MSG, ya, snack-snack yang dijual, ya, bukan snack ular, ya, roti-roti, cookies-cookies atau apa yang dijual di pasaran. Karena kami mempelajari, bayangkan, ya, harganya itu cuma 8.000. Nah, 8.000 itu dari penjual eceran. Nah, dari distributor berapa, grosirannya berapa, dari pabrik berapa, ya, gaji anggota berapa. Jadi modal untuk roti yang hanya 8.000 ini berapa? Dan apa sebenarnya yang dipakai ke sana? Kimia, ya. Apa sehat untuk dimakan? Tidak. Jadi jangan dimakan, ya, yang mengandung pengawet-pengawet, ya. Nah, kalau makanan, ya, lihat ada nggak penyedap-penyedap, ya, atau makanan apapun, ada nggak monosodium glutamat atau dinatrium glutamat. Ini bahan yang dipakai untuk peledak, ya, untuk bom, ya. Mereka sudah pakai monosodium glutamat, ditambah lagi D-nya ini artinya double dari mono itu, ya. Belum lagi dinatriumnya ini, dinatrium ini dan dinatrium ini, double dinatriumnya, ya. Makanya perhatikan segala apa yang kamu makan, ya. Parahnya juga, ya, saya ada mengenal yang katanya orang dari Advent, ya. Waktu kami makan, dia pesan sayur urap, ya.
umurnya sudah 50 sekian tahun. Saya katakan, kenapa ibu makan urap? Ya, itu saya kesukaan saya. Loh, ibu Advent dari kapan? Ya, dari kecil. Masa ibu nggak tahu apa kandungan di dalamnya? Karena semenjak saya tahu binatang haram itu tidak bisa, ya, semua makanan saya cek komposisinya. Namanya binatang haram, saya harus selidiki dong. Apa-apa saja, ya. Apa dia mengandung udang, mengandung cumi, segala macam, ya. Nah, dan saya tahu dia pun masih suka makan yang namanya mimi ramen atau resto-resto Korea. Sementara mimi yang di Korea itu semua mengandung ekstrak cumi. Bukankah itu haram? Ya. Nah, di urap tadi itu ada terasi. Terasi dari udang, bukankah itu haram? Makanya saya kaget, ya. Katanya sudah Advent dari lahir dan sudah menjauh dari binatang haram, tetapi komposisi tidak dicek. Ya, saya sangat cek itu semua. Makanya mie instan saya tidak makan. Ya, di samping pengawetnya, ya, di sana kan ada ditulis, ya, mungkin mengandung udang. Nah, ini ilmu apa ini mungkin? Berarti kan ada kandungan udangnya sedikit, walau sedikit. Nah, arti daripada kata mungkin ini, ya, bagi orang yang memiliki alergi supaya tidak dimakan. Tapi bagi orang yang alerginya hanya sedikit, ya bisalah dimakan. Kan gitu, ya. Nah, kalau sudah di dalam Elohim, semuanya harus diselidiki, ya. Jadi makanan-makanan itu saya lihat komposisinya. Ada nggak cuminya, ada nggak udangnya, ada nggak ebinya, ada nggak terasinya, ya. Seperti itu. Itu kalau sudah di dalam Elohim, ya. Jadi berjuang untuk hal itu, ya. Kita lanjut lagi, ya. Jadi nabi-nabi, ya, tentang counter living ini tadi, ya. Counter living lah di bahasa Advent, ya, yang keluar dari perkotaan. Kita belajar pola hidup sehat. Nah, dan terlebih itu adalah pola hidup kudus, ya. Itu yang kita terapkan di tempat ini, ya. Nah, jadi bukan hal gampang di saat melakukan ini. Nah, jadi banyak hamba-hamba Elohim yang katakan, oh ngapain kita harus keluar segala macam, ya. Ada yang bertanya kepada saya, ya. Nah, ini saya jawab di sini karena saya bilang sebenarnya itu sudah saya jelaskan di video, ya. Nah, ini kadang egois, ya, saya harus menjelaskan kembali, ya. Makanya diikuti, ya. Saya nggak mudeng dengan ini dan saya susah mencarinya, katanya. Oke, saya tetap turuti kemauan saudara, ya. Kenapa harus keluar? Saya jelaskan, ya. Di saat di kota nanti, masalah perang lah dulu saya jelaskan, ya. Nah, ayam boleh. Di saat perang, yang akan mereka serang itu pedesaan atau perkotaan. Itu satu, ya. Karena kita tidak tahu, ini kan sudah dicetuskan Perang Dunia Ketiga, sudah mulai itu. Nah, kemarin saya dengarkan itu, ya, sudah dicetuskan. Nah, kalau kita tertimpa perang, satu contoh, yang di rudal itu apa? Yang dihujani bom-bom itu apa? Kota loh, itu satu. Nah, kedua, kalau nanti tanda bilangan itu kita tidak bisa membeli dan menjual tanda itu, ya. Saudara di kota kan harus membeli yang namanya air minum, harus membeli yang namanya makan. Mau nanam apa saudara di rumah saudara, kita taruh itu 50 meter pun luasnya, ya. Apa cukup tanahmu yang 50 meter ini untuk tanam-tanaman untuk kebutuhanmu sehari-hari? Karena kita tidak bisa membeli dan menjual. Nah, air minummu dari mana? Bukan kamu harus membeli, kamu beli pakai apa? Ya, sementara kita kan komitmen untuk tidak menerima sistem itu. Karena di sistem itulah, ya, telah termaterai tanda bilangan 666, di mana dikatakan sesuai Wahyu pasal ke-14, ya, murka Elohimlah kepada orang yang menerimanya. Makanya harus mempersiapkan diri dari sekarang, ya. Dan ini sudah di depan mata loh, sudah di hadapan kita, ya, di mana kita tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa sistem ini, tanpa peraturan ini, ya. Nah, itu makanya diperintahkan keluar dari kota. Yang dari Judea, yang dari perkotaan, larilah, ya kan? Ada tertulis supaya kesusahan-kesusahan itu tidak semakin besar. Bukan saya katakan saudara jauh dari pencobaan, bukan saya katakan saudara jauh dari kesusahan, tetap ada kesusahan itu. Namun setidaknya, ya, sudah lebih ringan dengan mereka yang masih bertahan di sana. Itu yang saya katakan, ya. Saudara beli air minum, ya. Saudara beli apa-apa, apa bisa sumur bormu untuk kau konsumsi
minum. Nah, kalaupun sumur bor pakai listrik, listrikmu tetap kamu bayar pakai apa? Sistem. Ya. Nah, kalau kamu katakan, oke, nanti kami pakai solar panel, oke, silahkan. Nah, bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Apa bisa kamu cukupi tiap hari hanya dari rumahmu yang hanya sepetak itu? Oke, ada tanahmu 50 meter yang kosong. Apa bisa cukup kehidupanmu setiap hari? Apalagi engkau punya anak istri. Cukup enggak? Jadi Elohim memiliki apa? Memberikan kita hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Ya, kita harus berhikmat. Kita harus berpengertian dengan apa yang ada di dalam bumi ini. Dan kita harus memiliki pengetahuan apakah sudah di depan mata semuanya. Ya, makanya jangan hanya buka video-video untuk menyenangkan hatimu saja, tetapi lihat perkembangan zaman. Lihat apa yang sudah terjadi. Ya. Dari sana hubungkan ke firman dan baca firman setiap hari, maka engkau akan mengetahui, ya. Jadi itu tujuannya kenapa saudara harus diperintahkan keluar dari perkotaan, ya, dan segera, jangan sampai terlambat. Saya sampaikan kepada saudara, jikalau rumahmu kau jual 500 hanya laku 300, ya oke lah. 300 ini pun sudah cukup bagimu untuk membeli 1 hektar lahan di sini, di sini, ya, di mana-mana, ya. Nah, banyak kok lahan-lahan yang masih bisa diolah, hanya itu ya, capek, ya. Kalau kita mau membeli yang murah kan ya harus merambah hutan, ya. Nah, tetapi kalau kamu punya uang kan bisa, cukup bayar orang. Walaupun kamu masih di kota sekarang, yang penting kamu adakan persiapan. Engkau masih bisa bekerja di kota, silahkan, ya. Tetapi ya, salurkan danamu, beli lahan, bersihkan itu dari sekarang, bangun pondokmu di sana, lihat airnya. Sudah, persiapkan bibit-bibit dan peralatan. Udah itu, ya. Apa yang kamu perlukan, catat satu persatu. Seperti itu, ya. Nah, oke, kita lanjut, ya. Jadi ayat keberapa tadi, ya? Ini panjang cerita kita ini, ya. Jadi sekarang banyak nabi-nabi palsu yang hanya menyatakan rekaan hati mereka saja, karena mereka sendiri pun sulit untuk meninggalkannya, ya. Jadi saya yakin dan percaya, ya, apa yang saya katakan ini suatu hari nanti saudara pun akan melihat apakah benar yang saya katakan atau tidak. Dan saya jamin ini 100% saya katakan, ya, saudara pun akan menyesal jikalau tidak melakukannya dari hari ini. Kenapa? Karena itu sudah akan terjadi, karena dunia sedang merancangkan kelaparan ke seluruh penjuru bumi, ya. Dan itu adalah penggenapan dari Wahyu, ya. Kelaparan, sampar pedang, ya, binatang buas itu akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Hanya kapan kita tidak tahu, ya. Tetapi sekarang saatnya bukan untuk mengembangkan bisnis, ya. Saatnya sekarang bukan untuk mencari nama. Karena apa? Sistem itu sudah di depan mata. Saudara kan sudah dengar sendiri bagaimana mereka sudah mengumumkan di berita, ya. Kalau itu sudah disahkan, saudara, Pak De kita juga sudah mensahkannya. Jadi apa mata kita masih tertutup untuk melihat ini? Ya, mata uang yang tunai nanti itu akan perlahan-lahan ditarik. Jadi kita hanya pakai sistem nanti membeli dan menjual. Seperti apa nanti ditaruhkan? Who knows? Apakah itu berupa chip atau barcode atau kartu, ya? Kita lihat saja bagaimana nanti mereka akan menerapkannya. Yang jelas mereka sudah menciptakan alatnya itu, ya. Nah, oke. Kita lanjut, ya. Jadi supaya tidak menyesal, sudah. Saya tidak minta kamu jual rumahmu dan berikan kepada saya, berkati tim ini, no, ya. Saya katakan, ya, jual rumahmu atau jual asetmu, ya, alihkan ke aset perkebunan. Dan lagi pula kalau kamu sudah pensiun kan enak, ya, oksigennya enak. Saya di sini enak sekali, makin sehat saya. Lihat video-video saya sebelumnya. Bahkan masih ada saya melayani saudara dengan tabung oksigen, ya, toh. Di saat saya nafasnya sudah tersengal-sengal, saya pakai tabung oksigen sebentar. Saya hirup. Nah, di sini oksigennya gratis. Saya beli tabung oksigen, 1 tabung kecil berapa, dan itu 1 hari nggak cukup. Oh, ya, di sini oksigen murni, ya. Dan saya fresh melihat hijau-hijaunya pegunungan, ya. Nanti kalau saudara katakan, Bu Heni bisa dong difotoin apa ya, diuploadin kegiatannya di sana, satu hari nanti. Tapi nanti dibilang konten, karena kita di sini kan bukan konten-kontenan, ya kan. Nah, saya sebenarnya rindu, ya, kadang saya foto
gimana kabut di sini, ya kan? Saya foto di sunsetnya kelihatan banget, saudara ya. Matahari terbit kelihatan, sunset kelihatan, kabut kelihatan, gunung-gunung, pepohonan. Oh, sangat damai di sini. Ya. Kadang saya foto, saya mau upload, takutnya nanti dikirain konten, ya. Dan bagaimana kehidupan kami sehari-hari di sini, ya. Ya, kalau saudara mau tahu datang saja. Oke, kita lanjut. Ayat 15, ratapan 2 ayat 15. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah kesukaan dunia semesta? Ya. Jadi di saat kita tidak memiliki buah yang baik dalam hidup kita, kita akan menjadi bahan ejekan. Ininya yang katanya itu yang selalu beribadah. Ini yang katanya yang menyembah Tuhan Yehoshua itu, ya. Ini yang kata yang selalu berdoa itu, kira-kira seperti itulah ya. Terhadap engkau semua seterumu mengangkat mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Ya. Iblis menanti-nantikan kejatuhan saudara. Ya. Elohim telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Ya. Jadi jangan engkau menganggap ya, Elohim kan penuh kasih, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Sebelum kedatangan Elohim, bukankah masa kesusahan yang akan terjadi di dalam bumi? Bukankah akan terjadi segala sesuatu di penjuru bumi ini? Ya. Bukankah siksaan berat akan terjadi? Ya. Jadi jangan hanya mengingat kasih Elohim, tetapi ingatlah betapa Dia adil. Ya. Berteriaklah kepada Elohim dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Artinya di sini engkau dan saya sebagai putri Sion, saatnya kita harus bertekuk lutut, berseru-seru senantiasa. Ya. Berjaga-jaga. Ya. Lihatlah, bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bahkan air di hadapan Elohim. Jadi masih ada pengampunan ya. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Elohim dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Elohim harus dibunuh imam dan nabi? Apakah dalam tempat kudus Elohim harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Elohim murka tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Ngeri ya. Kengerianlah yang terjadi di saat apa? Di saat kita memberontak di hadapan Elohim. Jadi saatnya putri Sion ya, berteriaklah kepada Elohim dengan nyaring, kembalilah. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Artinya bersungguh-sungguhlah meratap di hadapannya. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang ya. Renungkan segala sesuatu. Renungkan apa yang telah terjadi. Dan jadikanlah semuanya itu pertobatan dalam hidup saudara. Daniel pasal 5. Tulisan di dinding. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya
dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat, yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel, yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu.
Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para kunik tuanku, telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku, dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja
serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."